Kepribadian tuh menariknya ada 4. Apa Yang itu? pertama adalah money vigilance. Aku bahkan selalu mulai dari yang paling ini deh, yang paling cuek, money avoiders. Jadi money avoiders ini tipe kepribadian yang ada uang gak ada uang tuh buat dia kayak sama aja lah. Jadi kayak uang tuh gak usah dikelola gitu. Biasanya ekstremis di bagian ini itu yang tipe-tipe udahlah semuanya juga orang tuh udah ada rezekinya Udah dari masing-masing. gitu. Oh pasti ada anak muda begitu ya? Banyak, Oke, banyak. terus. Jadi sebenarnya itu membuat dia jadi tidak Agak-agak cuek gitu ya? cuek banget gitu ya. Iya, iya. Dan reluctant untuk ngobrol tentang keuangan bahkan dengan pasangannya. Oke. Gitu. Yang kedua baru yang tadi tuh money vigilance. Nah money vigilance ini tuh kayak dia hati-hati banget sama uang, Pak. Jadi misal kalau dia itu ada uang tuh dia tabung. Pokoknya dia nggak mau sampai konservatif banget. Nah, yang lebih menariknya adalah udah dia capek-capek nabung, sebenarnya udah bisa dipakai buat misalnya apa kayak spending. Sayang katanya gitu. Sampai akhirnya orang pada bilang, "Ya kamu kok pelit atau apa sih?" Buat dia nggak pelit. Jadi buat dia taruh di tabungan aja. Iya. Yang bunganya kecil banget. Ya bisa jadi. Pokoknya buat dia itu adalah safe-nya dia seperti itu. Biasanya mereka ini tuh dulunya punya kasus-kasus tertentu, Pak. Misal mungkin zaman dia masih kecil atau remaja dia melihat orang tuanya kena efek krisis moneter 98. Jadi akhirnya dia jadi hati-hati banget nih sama uang. Nah, tipe yang ketiga namanya money status. Biasanya dia menggunakan uang itu untuk mendapatkan status tertentu. Yang mana status ini bukan berarti harus kekayaan atau gimana, enggak. Bisa jadi juga orang-orang yang misalnya memang dia generasi sandwich nih Pak gitu ya, yang memang perlu membantu kesana kesini dan sebagainya. Atas bawah. Betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang punya pilihan. Yeah. Tapi dia memilih untuk selalu membantu. Kenapa? Karena mungkin dia memang pertama tidak bisa menolak. Yang kedua, sometimes dia enjoy becoming the money hero of the family. Jadi itu yang disebut money status gitu lah. Jadi memang money kebahagiaannya itu dari ya hal-hal yang sifatnya itu bisa dilihat dari uang dan sebagainya. Nah yang terakhir, minta dikagumi gitu ya. Bisa jadi. Ya. Nah yang terakhir adalah money focus. Nah money focus itu memang dia tuh fokusnya adalah gimana membuat uang ini berkembang dan membuat dia sebanyak-banyaknya gitu loh. Makanya orang ini tuh biasanya tuh punya grit yang luar biasa untuk menghasilkan uang, mengelola uang dan seterusnya. Nah yang tadi Bapak sebut itu tuh yang wow lihat di media sosial bisa langsung begini, gimana tuh caranya? Kalau yang money avoiders pasti dia bodo amat terserah dia lah tuh rezeki dia gitu kan ya. Kalau yang money focus saya juga mau kayak gitu gitu Pak. Dia bisa, gue bisa. Iya. Yang mana yang paling banyak Brit? Aku jujur gak punya studinya kalau di Indonesia. Kira-kira? Kalau kira-kira ya, mungkin bisa jadi kalau menurut saya ya berdasarkan saya seminar-seminar gitu ya kan biasanya saya suka kasih nih gitu ya. Yang menarik adalah kalau di kalangan instansi dan BUMN tuh nggak ada yang money vigilance. Tapi kalau antara yang money avoiders, status dan fokus itu agak serupa. Terutama yang fokus itu lumayan banyak tuh komposisi, tapi nggak ada yang vigilance. Sampai akhirnya saya berpikir kenapa ya setiap saya lagi bikin assessment kok nggak ada yang vigilance. Oh mungkin karena berkarir di BUMN atau instansi pemerintahan itu bisa dibilang cukup secure. Oke. Jadi buat mereka tuh nggak kebayang barangkali ya. Nggak gitu kebayang ya. Bakal dipecat. Betul. Jadi buat mereka tuh kayak vigilance itu kayak bukan sesuatu yang perlu kita lakukan gitu. Barangkali ya. Karena memang faktanya saya sampai bingung sendiri. Kok nggak pernah sih ketemu yang money vigilance gitu. Setiap melakukan assessment di seminar atau workshop untuk instansi dan BUMN. Money vigilance tuh pokoknya dia di tabungan gitu ya. Nggak terlalu greedy, nggak terlalu juga mencari-cari. Jadi, gitu ya? jadi kayak uang tuh dikekep terus gitu loh Pak. Kayak gitu. Orang nggak banyak tahu ya. Gue baru tahu tuh kemarin ada seorang banker. Lu tahu nggak yang lu nabung di luar deposito tuh yang cuman giro gitu. Bunganya cuma 0,00% gitu loh. Hampir nggak dapat apa-apa tuh. Ya jadi kadang-kadang habis juga untuk biaya administrasi, biaya bunga dan segala macam. Bisa jadi, tapi buat dia kayak dia merasa itu something yang secure. Terus udah gitu nggak ada turun-turun kan kadang ngelihat misalnya aset investasi harganya turun kan mungkin deg-degan gitu. Kalau ini kan nggak ada ya. Jadi padahal kan ada inflasi kan? Ya nggak kepikir ke situ aja karena lebih kepikirnya adalah ini aman, ini tenang. Ya dijamin pemerintah. Betul. Ya, jadi kalau saya di Z Finance nih ya, itu bilangnya kita tuh bagi jadi 3.
Saya sebutnya living, saving, playing. Living, saving, playing. Oke. Bedanya, living itu adalah pengeluaran yang sifatnya rutin untuk hidup kita. Untuk kebutuhan sehari-hari. Betul sekali. Tanpa itu biasanya ya kehidupan kita tuh menjadi lebih sulit aja, kira-kira begitu. Nah, sedangkan kalau playing ini pengeluaran juga, tetapi sifatnya membuat hidup kita lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih bahagia, yang sesuatu yang membuat kita tuh lebih happy lah. Kayak apa? Misal kita traveling, tapi ini yang sifatnya kecil-kecil Pak, karena ini tiap bulan kan. Jadi lebih kayak misalnya kita ke cafe, kita spend time on the weekend, shopping, apapun itulah, pokoknya menyenangkan hati kita. Gitu. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya saving. Nah, saving ini tuh nggak cuman investasi, sebetulnya saving ini tuh terbagi lagi menjadi kita save for emergency fund, dana darurat, kemudian mungkin kita harus membayar premi untuk proteksi, kemudian kita juga mungkin kan nabung-nabung untuk sebuah keinginan di masa depan, dan pastinya terakhir ada investasi. Nah, ini tuh yang menarik adalah kalau Gen Z, milenial dan Gen X ini beda-beda. Karena kan usia nih gitu ya. Makanya saya waktu itu pernah bikin postingan di Instagram. Itu saya bilang gini, kalau misalnya financial journey kita tuh kayak berbeda nih sama orang lain, itu wajar dan tidak apa-apa. Di usia 20-an, fokus kita adalah kerja, living. Jadi emang kita tuh kerja tuh buat survive Pak, di umur 20-an. Dengan penghasilan rata-rata anak muda di usia 20-an itu sangat wajar. Kalau gak bisa nabung, susah investasi itu wajar banget. Makanya biasanya aku bilang, kalau di usia 20-an yang you have to do adalah pertama, habitnya harus dibangun bener, dan kedua, no pinjol and pay later. No pinjol pay later. Yes. Sehingga nanti pada saat usianya 30-an, hopefully kan karirnya meningkat nih Pak. Aku bilang, kamu akhirnya udah agak beda nih. Menjadi kerja, living, saving. Jadi dia udah mulai ada alokasi untuk savingnya. Yes, udah bisa tuh. Walaupun mungkin kadang-kadang bisa banyak, kadang-kadang sedikit, mungkin kadang-kadang gak bisa, wajar. Tapi overall dalam setahun itu terjadi tuh si saving itu. Nah, hopefully di usia 40 itu isinya adalah living, saving, playing. Di 40 ke atas. Yes, karena aku bilang gini, kalau di usia 20-an kita merasa you've only live once, lalu kita merasa punya kita merasa punya alasan gitu ya, atau validasi untuk playing aja gitu. Ya boleh sih, bukan gak boleh, tapi kalau berlebihan takutnya nanti kamu di usia 30 dan 40 tuh megap-megap gitu loh. Karena yang namanya tanggung jawab kehidupan di umur 30 kan makin nambah Pak. Makin nambah ya udah kan? Mulai nikah, udah mulai punya anak. Jadi kalau tidak dibiasakan dari 20 agak bahaya nih. Meskipun belum tentu kejadiannya juga apes ya, tapi kan resikonya jadi tinggi banget. Nah, kenapa sih aku bilang financial journey-nya begitu? Karena sebenarnya ideal pembagiannya 50% untuk living, 30% untuk saving, 20% untuk playing. Nah, kalau orang banyak yang bilang, kok kalau baca buku luar negeri katanya wants itu 30, malah savingnya 20. Ya saya bilang itu kan buku luar negeri, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini pertama inflasinya berapa? Terus Anda juga mesti paham perbedaan kebutuhan yang perlu disampaikan oleh orang tua. Pendidikan dan kesehatan itu kan kita sendiri yang provide Pak. Bukan dari pemerintah gratis, betul nggak? Itu sebabnya kalau Anda tidak saving 30%, susah banget nyampenya. Karena kalau Anda baca buku luar negeri ya, they have their own istilahnya sistem jaminan sosial dan sebagainya yang berbeda dengan kita gitu loh. Kita berbicara di sini kuliah di PTN aja, kebetulan saya kan dosen ya. Aku tuh dosen kan di PTN yang di Depok gitu, kampus Depok gitu. Itu ya mau PTN pun juga tetap orang tua mengeluarkan biaya juga gitu kan. Dan itu sesuatu yang harus kita terima gitu loh. Maka dari itu kalau kita pakai acuan yang kayak di luar negeri, ya aku sih bilang terserah. However aku bilang
nanti khawatirnya nggak nyampe tuh angkanya. Jadi artinya memang 50 di living, 30 di saving, 20 di playing, itu harus kita kejar. Meskipun faktanya mungkin di umur 20-an berat Pak. Makanya aku bilang gak apa-apa kalau savingnya belum bisa-bisa amat. Karena gitu. memang income-nya masih terbatas betul banget, betul. Kalau 50 ke atas gimana polanya? Nah gini, kalau boomers rasanya sih 50 ke atas kebanyakan dari mereka tuh banyak yang sudah mencapai financial independence lah gitu. Tapi kalau Gen X ini terbagi dua nih. Gen X yang lebih senior itu masih bisa nyampe. Tapi Gen X yang lebih ke bawah-bawah nih milenial itu rada sulit Pak. Kenapa? Karena ternyata sekarang kalau misalnya saya datang nih ke workshop, saya sebagai narasumber untuk pembekalan pensiun. Lah yang datang usianya ternyata 48, 49. Lah aku bilang emang pensiunnya umur berapa? Rupanya pensiun dini. Oh ada tren pensiun dini juga ya? Bukan karena kemauan pribadi. Tapi ya mau gak mau mesti retire early termasuk gitu. Betul. Jadi early retirement. Exactly. Jadi kalau mereka kadang sebutnya early graduation Pak. Itu cuman kalimat penghibur diri aja. Gak apa-apa lah gitu. Daripada kita narsum yang jadi dicemberutin kan kita juga bingung gitu. Tapi intinya adalah ternyata terjadi pergeseran ya memang gitu. Bahwa untuk Gen X yang lebih muda itu di umur-umur 45 bahkan itu mungkin loh untuk tidak lagi punya pekerjaan tetap gitu, sehingga lebih challenging untuk mereka kalau mereka tidak bersiap, karena di usia 45 sampai 55 most likely masih ada anak yang jadi tanggungan. Masih belum bebas semua ya. Yes. Lalu yang kedua mungkin masih punya orang tua tapi udah lansia banget. Jadi butuh dibantu juga gitu loh. Sandwich juga dong nanti. Malahan sebenarnya Pak, kalau asal kata generasi sandwich yang aslinya dari Amerika Serikat itu sebenarnya di usia 40-an. Bukan yang sekarang, bukan milenial, bukan apa ya? Bukan, karena di umur 20-an kan rata-rata belum nikah. Sandwichnya biasanya cuma ke atas. Belum nikah kan berarti belum ada tanggungan wajib ke bawah. Kalau ke atas kan lebih berbakti kepada orang tua lah gitu. Tapi kalau ke bawah kan belum ada. Tapi kalau di umur 40 most likely udah ada gitu. Prita, ada yang membedakan juga bahwa saving itu nggak sama dengan investasi. Kalau saving itu udah jumlah return juga udah pasti ya kan, relatif nggak bakal rugi lah. Ya kayak tabungan itu saving. Tapi investasi itu yang beli saham, beli properti, beli kripto. Itu di mana letaknya? Jadi gini Pak, kalau kita berbicara tentang financial planning nih gitu ya. Financial planning itu kalau aku gambarin menjadi piramid, itu sebenarnya tingkatnya ada 5. 5 ini aku bagi jadi 3. Level yang pertama kita sebutnya adalah aman. Level kedua adalah nyaman. Level ketiga adalah langgeng. Sustain. Apa bedanya? Kalau untuk fondasi pertama yang paling bawah nih, aman, itu syaratnya adalah 1, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, gak boleh minus. 2, manajemen utangnya harus bagus, cicilan gak boleh lebih dari 30%. Bahkan kalau bisa di usia, aku selalu bilang di usia 50 tuh kalau bisa udah bebas cicilan. Terus dana darurat 50. Dana darurat terpenuhi ideal dan punya proteksi. Nah ini 4 ini adalah parameter untuk membuat kita tuh keuangannya tuh aman. Di atasnya baru nyaman. Nyaman ini tuh ada 2 seperti yang tadi Pak Helmi bilang. Kalau Pak Helmi kan nyebutnya saving and investing. Nah kalau di financial planning nyebutnya adalah yang pertama, ini kita ngumpulin uang untuk tujuan yang udah pasti. Contoh Pak, aku selalu nanya nih biasanya ke seminar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita nabung nih untuk dana pendidikan anak, terus kekumpul nih misalnya uang 300 juta rupiah. Terus anaknya berhasil nih masuk ke university yang diinginkan, lulus, abis itu udah lulus nih anaknya, sisa tabungan pendidikannya 10 juta. Happy apa sedih? Terus mereka bingung. Tapi sebagian ada yang bilang sedih, ada yang bilang happy. Ya happy dong, kan anaknya berhasil lulus, masih ada sisa lagi 10 juta. Pertanyaan kedua saya, sekarang bayangin Bapak Ibu misalnya pensiun terus dapat pesangon 2 miliar pada wow gitu kan semuanya kan gitu di ruangan. So aku bilang bayangin ya 2 miliarnya 2M ya aku bilang gitu. Terus setelah 1 tahun 2M itu sisanya 500 juta. Sedih apa senang? Ya sedih lah katanya gitu. Loh kan
sisa duitnya masih ada 500 juta loh. Kalau yang satunya lagi 10 juta. Mereka diam. Karena aku bilang, di financial planning, level nyaman itu adalah yang pertama, Anda punya aset, baik melalui nabung maupun investasi, untuk memenuhi tujuan yang kalau udah terpenuhi ya udah selesai. Ya kan? Selesai. Dana pendidikan anak selesai. Nah, naik haji, udah kelar haji, selesai. Gitu loh. Jadi semua itu udah selesai. Tapi ada yang atasnya lagi, yaitu untuk dana hari tua kita. Ya orang nyebutnya hari tua, padahal kadang-kadang pensiunnya belum tua gitu ya. 50 sekarang kan gagah banget gitu loh. Tapi dia tuh akan butuh berkelanjutan, karena misteri terbesar retirement adalah kita gak tahu kontrak kita di dunia sampai kapan. Kan kita gak ada yang tahu Pak. 70, 75, 80, 85, 90, you never know. Atau 40 cuman. Bisa jadi. Nah, maka dari itu Anda butuh nih yang namanya investment asset yang bisa memberikan kita productivity dan passive income terus menerus sampai masuk ke level yang paling atas, yaitu langgeng. Karena pada saat itu langgeng Pak, itu bisa terus menerus buat kita dan bisa kita wariskan, kita turunkan kepada anak keturunan kita. Maka waktu tadi Bapak ngomong konteks ada yang cuman saving, ada yang investing, itu letaknya di situ. Saat kita memang mau nyaman untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan, Anda akan pakai aset-aset yang sifatnya tuh lebih konservatif, lebih moderat gitu. Of course itu kayak kita bicara mereksadana gitu, kita bicara mungkin SBN retail, obligasi yang kayak gitu-gitulah gitu. Tapi kalau udah bicara yang buat kita bisa nggak tahu sampai kapan, ya emang nggak cukup sih cuman itu gitu loh. Emang mesti di-combine kan, yang tadi Bapak bilang ya saham lah, di-combine dengan obligasi, di-combine dengan emas, ini itu segala macam gitu loh. That's why itu very important for us untuk ngerti dulu kita tuh sebenarnya lagi memenuhi piramid yang mana gitu. Oke, saya balik mungkin agak lompat dikit. Perlukah anak-anak muda gitu ya, Gen Z yang udah bekerja, milenial memikirkan tentang dana darurat? Harus, karena malahan gini, saya tuh pernah ditanya nih sama Gen Z nih ya, yang masih umurnya 25 nih, baru kerja mungkin sekitar 2-3 tahun. Dia bilang gini, Mbak Rita, saya tuh kan masih muda. Iya deh cie, aku bilang gitu kan. Terus kayak gitu dia bilang, gimana kalau saya ini 2 tahun ini saya hidup tuh kayak suka-suka saya aja. Nanti setelah 2 tahun baru aku rapiin keuangan aku. Dia bilang gitu. Kan toh juga aku umurnya masih 27, dia bilang gitu. Jadi gak apa-apa dong, kan sekarang 25 ke 27 2 tahun. Aku sekarang mau hidup have fun aja. Di 27 aku baru ngerapiin keuangan aku. Saya aku bilang gini, apa yang mau kamu lakukan terhadap hidupmu itu adalah terserah kamu sepenuhnya. However, kamu mesti sadar bahwa tetap apapun hidup yang kita pilih, tetap ada pakem-pakem checklist keuangan yang sehat. Pakem checklist keuangan yang sehat itu cuma ada 3. Pertama, kamu pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Artinya dia nggak punya pinjol pay later. So as long as kamu dengan have fun kamu itu tidak pakai pay later pinjol, berarti itu udah bagus. Yang kedua, you are able untuk bisa menyisihkan at least 10% dari penghasilan kamu. Artinya meskipun kamu mau bersenang-senang seperti apapun, sepanjang kamu udah bisa 10% dari income menjadi saving or investing, berarti kamu udah lolos nih yang kedua. Dan yang ketiga, if let's say kamu mau mencicil sesuatu, maka cicilah sesuatu yang sifatnya apresiatif aset. Apa tuh? Jadi aset yang emang nilainya naik Pak. Karena kalau anak umur 20-an itu biasanya nyicil kendaraan. Yang kan depreciated ya. Yes. Tapi turun kan, nilainya. Tapi kan gengsinya naik Pak. Ya kan? Kan gengsi naik. Nah itu bahaya tuh gitu. Nah aku bilang, as long as 3 ini terpenuhi, kamu mau have fun kayak apapun terserah aja. Tapi kamu juga ingat bahwa in this economy, kamu harus hati-hati dengan kekuatan finansial kamu. Aku bilang kekuatan finansial itu beda dengan kesehatan finansial. Kalau kekuatan finansial itu parameternya 1, dia punya dana darurat. 2, aset investasinya tuh setengah dari total aset. Dan yang ketiga, dia nggak lagi punya utang. Berarti dia kuat. Aku bilang, kamu udah punya dana darurat yang ideal belum untuk umuran kamu? Belum. Berarti kamu belum bisa seneng-seneng, sorry banget. Aku bilang gitu. Kamu kumpulin dulu itu dana darurat. Terserah deh itu mau berapa lama kamu kumpulin.
abis itu kamu seneng-seneng, abis itu di umur 27 baru kamu rapin keuangan kamu, silahkan. Oke. Berapa sih minimal dana darurat yang harus dimiliki oleh seorang anak muda katakan? Nah kalau dia anak muda tanpa tanggungan, sebetulnya cukup 3 kali. Berapa yang single, berapa yang berkeluarga? Nah ini dia Pak, karena anak muda zaman sekarang kadang-kadang lajang tapi tanggungannya banyak. Ya. Kayaknya aku dengar ada suara aku katanya gitu ya. Kayak gue tuh katanya gitu. Jadi single sih gitu, malah dia nggak berani nikah Pak gitu. Soalnya nggak berani dia, ntar anak orang mau gue kasih makan apa, ini aja aku masih ngasih makan adik aku, ini aku segala macam, banyak banget kan. Jadi kategorinya tuh kayaknya kalau ngomongin lajang menikah tuh kayaknya udah old banget deh gitu ya. Itu udah zaman dulu banget. Zaman sekarang tuh udah beda. Aku selalu bilangnya adalah kamu punya tanggungan atau tidak punya tanggungan. Jadi kalau dia tidak punya tanggungan, dia cukup 3 kali pengeluaran rutin bulanan. 3 kali pengeluaran rutin bulanan? Yes, bukan gaji, tapi 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Tapi kalau orang ini punya tanggungan, maka mulai menjadi 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Dia tanggungannya banyak. Ada adik, ada kakak, ada uwa, ada teteh, ada siapa lagi nggak tahu deh. Sebagusnya dana darurat ditaruh di mana ya, Prit? Itu pertanyaan bagus. Jadi dana darurat ini paling bagus itu sebenarnya layer pertama tuh di tabungan. Tabungan, walaupun bunganya kecil. Iya, karena deposito kah? Tabungan aja. Tapi tabungannya dipisah dengan operasional biasa. Ya makanya aku bilang, ya udah nggak usah banyak-banyak daripada nanti kamu ketarik-tarik. Tapi memang itu harus ditaruh di tabungan biasa. Mungkin kalau kita udah berhasil dapetin 12, berarti 3 kalinya aja cukup di tabungan. 3 kalinya di tabungan, 9-nya masih bisa. 9-nya bisa misalnya di reksadana pasar uang atau di-combine dengan emas kayak gitu. Emas tetap masih oke. Tapi itu udah paling terakhir. Jadi itu udah layer yang paling terakhir kalau misalnya udah tabungan udah dipakai, reksadana pasar uang udah dipakai, masih pengen taruh lagi, ya baru bisa di logam mulia. Karena sekarang ada apa ya? Bukan emas saja, perak pun sekarang menjadi satu investasi yang lebih harus diperhitungkan ke depan ya. To be honest, kalau saya sih masih belum ke arah situ karena gini, kalau emas itu kan masih menjadi cadangan devisa juga di Indonesia. Tapi kalau perak aku nggak tahu ya, itu kan sifatnya lebih komoditi gitu loh. Mungkin bisa, tetapi dia mungkin lebih spekulatif gitu. Sedangkan kalau tujuannya safe haven, ya sepertinya sih masih di logam mulia gitu.